Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN, semoga kondisinya semuanya sehat-sehat semuanya. Ini juga ada menanggapi, makanya saya masih pakai kaos yang sama ini. Saya menanggapi beberapa penanya nih. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ini berikutnya ada pertanyaan, Pak, sebetulnya apakah sifat itu bisa diubah? Ini pertanyaannya kan menggelitik, dan ini barangkali kalau salah-salah juga bisa membuat persepsi kita juga menjadi keliru, menjadi tidak tepat ya, salah-salah menanggapi maksud saya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan ini secara singkat, barangkali nanti ada beberapa ilustrasi barangkali yang saya ingin contohkan sebetulnya. Tadi saya ulang lagi, pertanyaannya adalah, Pak, sifat itu apakah bisa diubah? Itu yang ditanyakan sahabat RN. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan ilustrasi barangkali ya. Kalau kita dihadapkan atau kita di depan kita di sebuah sungai ada seonggok batu warnanya hitam kelam ya. Jadi ada seonggok batu warnanya hitam kelam gitu bahkan ya kan. Jadi seonggok batu, bayangkan batunya besar sebesar sapi barangkali yang warnanya hitam, berat gitu, keras gitu. Jadi kita bisa gampang memahami ya, gampang mencerna. Oh, batu itu punya sifat keras, punya warna hitam, ya punya massa yang atau berat jenisnya lebih tinggi dibandingkan air ya kan. Ini yang sebetulnya kalau sifat-sifat batu yang jelas kita bisa lihat keras seperti itu. Nah, kalau kita nanti melihat sepotong kayu misalnya, sepotong kayu, terus kita bisa mendefinisikan juga sebetulnya kayu itu punya sifat apa. Tentu tidak sekeras kalau dibandingkan dengan batu. Kira-kira demikian. Jadi lebih lunak, namun demikian kalau kita bandingkan lagi dengan saya sebut misalnya kapas, seonggok kapas begitu. Kita bisa melihat bahwa kapas itu mempunyai sifat lebih lunak, lebih lembut dibandingkan kayu. Kayu lebih lunak dibandingkan dengan batu. Itulah sifat tiga benda yang saya ilustrasikan tadi. Kira-kira demikian. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh misalnya batu. Batu itu nanti kalau kita saksikan di Pulau Dewata banyak dijadikan barang-barang seni, art. Jadi barang yang luar biasa. Jadi
barang yang luar biasa bernilai seni tinggi. Kalau kita perhatikan, dia semakin elok dilihat, bagus, bahkan kelihatan menarik, cantik begitu kalau penari Bali itu. Demikian juga di Pulau Dewata dengan material yang berbeda, misalnya kayu, juga dibuat barang-barang seni. Jadi patung, jadi macam-macam produk-produk seni. Di Bali sangat variatif produk-produk yang dihasilkan, dan semuanya bernilai artistik yang sangat tinggi. Nah, saya sekarang boleh bertanya kembali ke sahabat-sahabat RN, apakah barang-barang seni tadi yang terbuat misalnya dari batu, dari kayu, apakah berubah sifat? Sebetulnya dua material tadi yang saya ambil contoh tadi sama sekali tidak berubah sifat. Ini yang saya bisa ilustrasikan sahabat-sahabat RN bahwa sebetulnya sifat itu given. Sifat itu pemberian Tuhan, given, pemberian Allah. Jadi mungkin sedikit perlu meluruskan ya mengenai makna sifat yang sering barangkali tidak tepat. Mungkin penggunaan kata-katanya tidak tepat barangkali. Kira-kira itu. Kalau saya mencoba untuk mengambil dasar dari agama, sebetulnya Rasulullah diturunkan menjadi Rasul, itu tugasnya adalah memperbaiki akhlak. Nah, coba kita cek, tidak ada satupun kalimat tidak ada satupun kalimat atau kata-kata yang mengatakan memperbaiki sifat. Tidak. Yang akan dilakukan Nabi, yang ditugaskan kepada Nabi itu untuk memperbaiki akhlak. Kalau tadi ilustrasi saya terkait barang-barang seni, produk yang ada di Pulau Dewata, baik dari batu misalnya, dari kayu misalnya, ini juga ilustrasinya material tadi. Nah, sekarang kalau ke manusia sebetulnya yang utama adalah mengenai akhlaknya. Jadi kalau tadi batu, kayu tadi, yang berubah adalah sebetulnya bukan sifatnya. Bukan sifatnya. Yang berubah adalah kesannya. Kesannya, artnya, estetikanya. Nah, kalau kita sebagai manusia mestinya yang berubah adalah, yang diperbaiki adalah akhlaknya, perilakunya. Kira-kira itu sebetulnya yang saya bisa jelaskan. Apakah, tadi pertanyaannya, apakah bisa diubah karakter atau sifatnya? Yang berubah mestinya bukan sifat atau karakternya, karena sifat itu given, pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, sedangkan yang kita bisa perbaiki adalah akhlak kita atau perilaku kita. Kira-kira itu jawaban saya, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kalau tadi kita sudah singgung sebelumnya
produk seni di Pulau Dewata, ada bahan bakunya dari batu, dan yang kedua bahan bakunya kayu. Itu produk-produk seni sebetulnya, sahabat-sahabat RN. Tapi jangan juga dikira bahwa tadi kita singgung mengenai bagaimana kita memperbaiki akhlak. Dari waktu ke waktu akhlak kita sebaiknya memang kita harus lakukan perbaikan secara terus-menerus. Sebetulnya pekerjaan memperbaiki akhlak ini sebetulnya boleh dibilang juga pekerjaan seni sebetulnya, sahabat-sahabat RN. Karena tidak mudah untuk memperbaiki akhlak. Ini mesti ada ahlinya, ada gurunya, ada dosennya, ada ustadznya, ada kiainya, dan lain sebagainya. Jadi para guru, dosen, ustadz, kiai, kita sendiri, ada keluarga, ada orang tua. Sebetulnya mereka itu seniman-seniman. Produknya adalah juga produk seni kalau boleh diilustrasikan sebetulnya. Kalau kita punya anak, kita punya keturunan, itu sudah pasti kita upayakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Nah, ini sebetulnya kualitas itu adalah juga menyangkut art, menyangkut seni sebetulnya. Bagaimana kita membentuk pendidikannya, ya, terutama kita menggembleng akhlaknya dengan basic karakter yang masing-masing anak-anak punyai. Yang tadi saya sampaikan, sifat itu given. Nah, dari basic sifat yang ada, kita didik anak-anak itu menjadi lebih berkualitas, atau dari waktu ke waktu semakin meningkat kualitasnya. Artinya akhlaknya semakin baik, budi pekertinya semakin baik, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu kira-kira sahabat-sahabat RN yang terbaik. Nah, kalau pemahaman ini sudah kita punya, berikutnya sebetulnya yang kita hal yang perlu kita punya, perlu kita pahami adalah hal yang utama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita ini perlu apa? Perlu kenal diri kita sendiri sebetulnya. Bagaimana kita ingin memperbaiki akhlak kita, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas kita kalau kita tidak mengenal diri kita masing-masing. Jadi tentu kita membutuhkan informasi yang cukup terkait diri kita. Jadi kalau saya tanya ke sahabat-sahabat RN, siapa Anda? Ya, nanti akan dijawab normatif, nama saya, tinggal saya, orang tua saya, dan lain sebagainya. Ya itu betul, tapi itu tidak cukup mewakili pertanyaan siapa Anda. Karena sebetulnya siapa diri kita itu adalah yang kita diberikan potensi, kelebihan, dan termasuk kekurangan di dalam diri kita. Itu yang saya maksud, kita harus mengenal diri kita masing-masing. Nah, berikutnya sebetulnya pekerjaan kita berikutnya adalah bagaimana kita mengenal orang lain, terutama adalah pasangan kita, orang tua kita, orang-orang terdekat kita, anak kita. Itu kita mesti kenal, kita mesti memahami. Terus berikutnya kita perlu mengenal rekan kerja kita,
sebetulnya untuk apa sih? Nah, di dalam hal ini tentu kita membutuhkan namanya sinergi. Bagaimana kita mempunyai pasangan, mempunyai suami, mempunyai istri, kalau tidak saling mengenal. Bagaimana mempunyai orang tua, mempunyai ayah, mempunyai ibu. Bahkan sahabat-sahabat RN yang sudah memiliki anak tentu harus mengenal putra dan putrinya. Ini yang saya maksud. Jadi kalau kita ingin menindaklanjuti tadi yang kita singgung di depan atas dasar pertanyaan sahabat-sahabat, sebetulnya tindak lanjutnya itu. Jadi ini pekerjaan seni dan mudah-mudahan sahabat-sahabat RN yang terbaik secara sadar, secara bertahap, insya Allah kita bisa memahami dan menindaklanjuti untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan lingkungan terdekat kita. Saya kira demikian sahabat-sahabat RN yang terbaik. Sekali lagi saya menyampaikan lagi bahwa kita perlu mengenal pertama diri kita sendiri, yang kedua orang-orang terdekat di lingkungan kita, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, rekan kerja kita, pimpinan kita, dan semua yang berinteraksi kepada kita, tetangga kita bahkan, kita perlu kenal. Nah, dalam rangka itu bagaimana supaya kita lebih produktif di dalam kita bersinergi. Kira-kira demikian sahabat-sahabat RN yang terbaik. Mudah-mudahan tips singkat ini manfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sahabat-sahabat.